Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Perencanaan Bisnis akan mempresentasikan proposal bisnis kami yaitu Restyle. Berikut anggota kelompok kami: Dinar Nurlistiani, Rizky Syaniati Afifah, Farid Abrada Falatansa, dan Wulan Aprilia Miftahul Rizky. Latar belakang mengapa kami memilih usaha ini adalah jenis usaha yang bergerak di bidang fashion second brand, di mana fashion tidak hanya sebagai pelengkap tubuh saat kita berpenampilan, melainkan cara seseorang berpenampilan untuk mempresentasikan gaya hidupnya. Alasan kami memilih usaha second brand ini karena budaya fashion yang tumbuh di kalangan masyarakat rupanya menjadi penyebab berbagai masalah, di antaranya peningkatan sifat konsumtif manusia, limbah hasil produk, dan masalah lingkungan lainnya. Analisis lingkungan pemasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar geografis. Restyle akan memasarkan produknya melalui media sosial dan marketplace agar memudahkan para konsumen untuk membeli produk kami. Diharapkan ke depannya, Restyle bisa membuka store dengan tempat yang strategis. Yang kedua, ada segmentasi pasar demografis. Restyle menyediakan berbagai ukuran untuk remaja hingga dewasa. Motifnya yang bermacam-macam dapat digunakan laki-laki maupun perempuan, dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, segmen pasar psikografis. Restyle akan memilih produk yang benar-benar masih bagus dan layak untuk dipakai, motif sesuai tren, sampai dengan packaging yang menarik minat pembeli. Yang keempat, segmentasi perilaku dan sifat. Restyle akan fokus pada dunia fashion yang berkembang pesat saat ini dengan memasarkan barang-barang yang benar-benar bagus dan layak pakai. Analisis STP. Yang pertama, segmentasi. Produk yang kami jual khusus untuk perempuan dan laki-laki, mulai dari remaja hingga dewasa. Kedua, targeting. Target Restyle adalah laki-laki dan perempuan usia 13 tahun sampai dengan 40 tahun. Positioning, produk yang kami tawarkan kepada pelanggan adalah produk yang berkualitas meskipun baju bekas. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Restyle akan menjual produk dengan harga yang terjangkau, kebersihan produk yang terjamin, pelayanan yang ramah, dan menyediakan model fashion yang terbaru dan lengkap untuk laki-laki maupun perempuan. Kedua ada weakness atau kelemahan. Jika barang yang diterima pelanggan ada yang rusak, akan menjadi tanggung jawab kami. Sortir barang yang membutuhkan waktu cukup lama agar barang yang diterima pelanggan benar-benar dalam keadaan baik. Opportunity atau peluang. Keinginan masyarakat akan fashion dan brand terkenal dengan harga yang murah. Tren fashion dan perilaku konsumtif masyarakat yang terus berkembang. Keempat ada threat atau ancaman. Perilaku negatif sebagian masyarakat tentang second brand, dan larangan dari pemerintah untuk mengimpor second brand. Selanjutnya, strategi bisnis. Penyebarluasan usaha ini juga akan dilakukan dengan media katalog yang akan dipasarkan melalui website kami, yaitu www.restyle.co.id dengan sistem merekrut reseller atau agen baru sebagai upaya untuk mengembangkan wilayah pemasaran produk dengan target seluruh wilayah Indonesia. Untuk pemasaran produk, kami juga akan memasang iklan di sosial media serta melakukan endorsement pada para influencer tanah air. Lalu, bauran bisnis. Produk yang akan kami tawarkan berupa jaket, sweater, outer, kemeja, kaos, celana, rok, dan lain-lain. Pada bagian promosinya, kami akan melakukan iklan melalui internet seperti website, Facebook, dan Instagram. Sementara itu, pada range harga produk akan berkisar sekitar Rp30.000 sampai dengan Rp100.000. Pada bauran distribusinya, pendistribusian produk akan melalui kurir pengiriman.
Selanjutnya, prosedur perolehan izin usaha. Yang pertama adalah dengan menyiapkan fotokopi dokumen seperti KTP dan NPWP. Yang kedua, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran. Yang ketiga, membayar biaya pembuatan SIUP. Dan yang terakhir, setelah semua berkas telah diserahkan, kami hanya perlu menunggu proses dalam waktu sekitar 2 minggu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik memperoleh modal usaha. Cara memperoleh dana untuk memulai bisnis freestyle ini dengan cara yang pertama, dana pribadi dari masing-masing individu, seperti tabungan atau dengan menjual aset-aset yang dimiliki dan dikumpulkan menjadi dana kelompok. Yang kedua, dana hibah perusahaan. Untuk teknis penyaluran dana biasanya dalam bentuk event competition. Dan yang terakhir, dana pinjaman orang tua. Meminjam uang kepada orang tua memang jadi solusi pinjaman lunak alias pinjaman yang paling mudah. Analisis keuangan. Analisis keuangan merupakan aspek yang sangat penting dibuat untuk studi kelayakan karena dapat mengetahui usaha ini layak dikerjakan dari segi finansial. Ini dikarenakan kajian dalam analisis keuangan memerlukan berbagai macam informasi yang berkaitan dengan aspek-aspek sebelumnya. Analisis keuangan dalam freestyle ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, strategi sumber pendanaan usaha. Uraiannya, dana kelompok sebesar 1.500.000, dana hibah sebesar 1 juta, dana pinjaman orang tua sebesar 2.500.000 dan totalnya 5 juta. Yang kedua, kebutuhan usaha, terdiri dari bahan utama, sarana penunjang, dan peralatan dengan total Rp4.757.000. Jadi sisa modal usaha terdapat Rp243.000 yang bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya. Next, analisis kelayakan bisnis. Dunia fashion yang selalu berkembang pesat membuat bisnis di bidang ini tak pernah ada matinya. Kelayakan bisnis pada barang yang kami jual karena sebelum dijual semua barang tersebut akan terlebih dahulu dicuci dan dibersihkan. Kebanyakan dari barang yang kami jual ialah merek-merek ternama yang hanya dijual di store-store yang terdapat di mall-mall elit. Kami menjual barang-barang tersebut karena memang sudah tidak mungkin dipakai lagi dengan berbagai alasan. Harga yang kami tawarkan pun masih sangat terjangkau. Barang-barang tersebut pun mencakup kebutuhan sandang untuk wanita, pria, dan anak-anak. Rencana pengembangan bisnis. Rencana pengembangan bisnis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Salah satu contoh dari jangka pendek adalah menambah dan melengkapi jumlah produk, lalu merekrut tenaga kerja dan memperluas saluran pemasaran. Lalu yang kedua ada jangka menengah, dengan menjual varian produk baru seperti sepatu, sandal, dan topi, dan masih banyak lagi. Dan ada lagi jangka panjang, dengan membuka toko freestyle dilakukan apabila rencana pengembangan jangka pendek dan jangka panjang menengah sudah terpenuhi dan harus terpenuhi. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan SDM. Pada kebutuhan sumber daya manusia ini, freestyle membutuhkan setidaknya 6 tenaga kerja, di mana 2 sortir barang, 1 pada sosial media atau admin, dan yang ketiganya itu menjadi penjualan dan pengemasan seperti sales seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.